Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk. Silakan masuk Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya Bu ya sudah menyempatkan waktu yang untuk supervisi sebelum kita observasi hari ini. Nah, sebelum kita observasi, nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu ya. Saya akan menanyakan dari Bu Iza ya. Bu, sebelumnya Ibu Iza kan nanti mengajar di kelas 1 ya Bu ya. Mata pelajaran apa Bu yang akan Ibu ajarkan, lalu bagaimana metode yang digunakan, bahan ajar apa yang digunakan, lalu penilaiannya bagaimana? Tolong menjelaskan Bu ya. Ya Bu, saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia Bu dengan materi membaca, dan juga saya menggunakan metode diskusi Bu. Serta penilaian yang saya ambil yaitu kerjasama antar siswa. Sudah bagus ya Bu ya penilaiannya. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Putri ya Bu ya. Gimana? Nanti Ibu mengajar di kelas berapa? Kelas 4. Nah, mata pelajarannya bagaimana? Saya di sini mengajar mata pelajaran matematika dengan materi pecahan. Materi pecahan Bu ya. Nanti metode apa yang digunakan, lalu bahan ajar apa dan penilaiannya bagaimana? Di sini saya mengambil metode pembelajarannya yaitu dengan metode kooperatif, di mana siswa akan bekerja sama berkelompok untuk memecahkan masalah. Lalu bahan ajar yang digunakan, saya menggunakan buku LKS dengan sebuah video pembelajaran tentang materi pecahan agar anak-anak semangat dan termotivasi. Lalu penilaiannya di sini saya mengambil penilaian dengan sistem berkelompok, di mana kan anak-anak di situ bersama-sama memecahkan masalah. Terus dengan penilaian soal yang diberikan ketika pembelajaran berlangsung. Bagus ya Bu ya, berarti sudah kompleks ya Bu ya penilaiannya. Ya. Lalu selanjutnya ke Ibu Nadia ya. Nah, Bu Nadia nanti akan mengajar di kelas berapa ya Bu? Kelas 5 Bu. Mata pelajaran apa Bu? Pendidikan Pancasila. Oke, materinya itu apa Bu? Tentang hakikat pendidikan Pancasila Bu. Nah, nanti Ibu kan akan mengajar Pancasila ya Bu ya. Nanti metodenya bagaimana? Metode yang digunakan, bahan belajar apa yang digunakan, lalu penilaiannya bagaimana? Metode yang saya gunakan itu sama Bu. Kemudian bahan ajar, saya menggunakan fasilitas yang sudah sekolah sediakan seperti buku paket. Kemudian penilaiannya itu secara tes tertulis dan juga keaktifan siswa di dalam kelas. Semuanya Ibu ini sudah bagus ya. Dari metode yang digunakan, lalu penilaiannya bagaimana sudah bagus. Nah, nanti saya akan observasi ke kelas kalian masing-masing ya Bu ya. Dan saya akan pergi di sana untuk observasi. Cukup sekian ya Bu ya. Cukup sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, komisi bolehkah saya masuk? Waalaikumsalam Bu, ya silahkan Bu. Silahkan Bu. Makasih Bu. Dan Bu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, bagaimana dengan Ibu? Gimana kabarnya? Saya juga alhamdulillah Bu baik. Terima kasih Bu ya sudah menyempatkan waktu untuk supervisi hari ini. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk saya hari ini.
Nah, bagaimana Bu saat Ibu saat mengajar kami? Saya sedikit grogi, walaupun saya sudah berusaha menghilangkan rasa grogi, namun masih tetap ada Bu. Saya sudah terbiasa mengajar di kelas diamati oleh ibu kepala sekolah. Saya mengerti. Tapi saya tadi lihat Ibu tidak merasa sebagai seperti itu. Ibu mengajar dengan baik. Nah, ini Bu modul ajar yang Ibu berikan kepada saya ya pertemuan awal itu kan. Nah, saya sudah menganalisisnya Bu. Ternyata bahwa tujuan pembelajaran dan juga saat kita observasi itu sudah tercapai Bu saya lihat. Namun sesuai dengan kesepakatan kita di pertemuan awal, apakah Ibu merasa bahwa semuanya sudah terlaksana dengan baik Bu? Saya sudah mengajar sesuai dengan FPP dan kemampuan yang saya miliki. Saya sudah melakukan interaksi dengan siswa, Bu, menjelaskan dengan baik, melakukan tanya jawab, dan memperhatikan kondisi kelas. Saya rasa mungkin sudah cukup terlaksana dengan baik, namun saya masih tetap bingung mengenai nilai ulangan yang banyak di bawah rata-rata, Bu. Bagaimana menurut Ibu itu? Saya juga sependapat Bu seperti itu. Nah, akan lebih sempurna lagi kalau kita melihat video yang saya rekam tadi. Bagaimana pendapat Ibu mengenai video ini? Wah, ternyata seperti itu ya, Bu. Keadaan kelas saya ketika mengajar seperti apa yang dikatakan awal, mereka yang di bagian belakang membuat keributan. Nah, ya kalau di video ini beberapa siswa yang di dasar itu begitu fokus terhadap pembelajaran ini, tapi di sisi kanan, sisi kiri, dan sisi paling belakang itu tidak fokus terhadap pembelajaran itu. Nah, ada yang tidur, ada yang berbicara dengan teman-teman yang saya lihat tadi di observasi. Mungkin di sisi inilah yang tidak mendapatkan perhatian dari dia. Iya, memang saya juga merasa sering mendengar keributan dari sisi-sisi ini, Bu. Namun saya kira mereka masih mendengarkan saya, karena biasanya tatapan matanya masih mengarah kepada saya. Nah Bu, kalau saya perhatikan lagi, saya juga merasakan Ibu ya, waktu awal pembelajaran mereka memang memperhatikan Ibu. Tapi lama-kelamaan mereka memperhatikan Ibu cara mengajar Ibu. Biasa kan mengajar suka mengatakan ibu ya, yang saya mengerti Bu. Dia itu juga menjadi topik Bu, topik pembicaraan siswa yang saya dengar. Baik Bu Raja, akan saya perhatikan kembali perkataan saya sehingga tidak dijadikan bahan pembicaraan. Namun selain itu, apakah ada hal lainnya yang kurang dalam pengajaran saya tadi? Nah, saran saya Bu ya, bagaimana kalau Ibu memperhatikan sisi-sisi yang tadi saya sebutkan itu Bu ya, yang semuanya tidak fokus. Nah, Ibu bisa lebih sering bertanya Bu, supaya siswa itu terpancing motivasinya untuk mendengarkan Ibu menjawab atau Ibu menjawab pertanyaan Ibu. Lalu Ibu bisa membagi pandangan Ibu supaya memperhatikan sisi belakang, dan kiri, dan belakang seperti itu. Baik Bu, saya akan mencoba melaksanakan saran-saran yang telah diberikan oleh Ibu Azhar. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah serangkaian kegiatan kita hari ini? Saya merasa lega telah mengetahui kekurangan saya selama mengajar, sehingga saya dapat memperbaikinya sesuai dengan saran-saran yang telah Ibu berikan. Dengan ini saya tidak kebingungan lagi. Mudah-mudahan saran yang diberikan Bu Azhar dapat saya laksanakan dengan baik agar pengajaran yang saya lakukan dapat menjadi lebih baik. Terima kasih. Selesai sudah ya Bu ya supervisi hari ini. Lalu apakah ada yang ingin didiskusikan lagi Bu dengan saya? Saya rasa juga cukup. Alhamdulillah Ibu ya. Ibu, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Semoga Ibu bisa lebih dapat mengubah cara Ibu mengajar Ibu ya. Ya, baik Bu, terima kasih juga saran dan dukungan dari Ibu. Saya mau kita sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya kali ini Bu. Iya. Assalamualaikum. Permisi Bu. Pagi Bu. Pagi juga. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Nah, kenapa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Gimana kabar Ibu Azhar? Saya lebih baik Bu, alhamdulillah. Syukur. Terima kasih Bu ya sudah menyempatkan untuk supervisi hari ini Bu.
Saya juga Bu sangat berterima kasih karena Ibu Azza meluangkan waktu untuk berdiskusi. Bu, saya di sini untuk mendengar ya Bu ya laporan tentang perkembangan siswa di kelas 1B ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu kondisi mereka belajar sejauh ini? Sebelumnya ini modul ajar yang sebelumnya. Nah, perkembangan siswa di kelas saya Bu itu secara umum sudah menunjukkan kemajuan Bu. Namun memang ada yang harus lebih lagi diperhatikan terutama dalam membaca. Oh iya, saya mengerti Bu. Nah, untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut Bu, metode yang seperti apa yang Ibu gunakan Bu ya? Saya sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang berbasis permainan Bu, agar siswa itu lebih tertarik. Kemudian saya juga ada mengadakan sesi tambahan di luar jam pelajaran bagi siswa yang membutuhkan Bu. Itu langkah yang bagus ya Bu ya. Nah, tapi saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu sudah melibatkan itu Bu, berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang tua mereka Bu? Apakah Ibu sudah berdiskusi dengan orang tua siswa Bu? Sudah Bu, mengenai berdiskusi dengan orang tua. Saya rutin mengirimkan perkembangan anak mereka lewat WhatsApp Bu. Kemudian mengadakan pertemuan bulanan dengan orang tua. Nah, mereka cukup antusias dan mendukung program yang kita jalankan Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya Bu. Saya percaya Bu, kolaborasi antara orang tua, siswa dan juga sekolah itu sangat penting ya Bu ya. Nah, saya ingin juga bertanya Bu, apakah ada kendala yang Ibu alami gitu Bu di proses pembelajaran di kelas? Untuk sekarang ini sih Bu, kami mengalami kekurangan bahan ajar terutama buku cerita untuk pembelajaran membaca. Nah, Bu, saya rasa jika ada tambahan buku akan sangat membantu Bu. Terima kasih Bu ya atas masukannya Bu, sangat bermanfaat. Saya akan berusaha untuk mencari solusi untuk menambah koleksi buku di perpustakaan kita ya Bu ya. Nah, apakah ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya Bu? Mungkin saya juga ingin membahas tentang program pelatihan bagi guru agar kami bisa terus meningkatkan kualitas pengajaran. Saya sepakat dengan pendapat Ibu. Nanti saya akan mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan program-program untuk melatih guru-guru kita ya Bu ya, supaya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih Bu, saya sangat menghargai perhatian dan dukungan Ibu terhadap kami sebagai pengajar dan siswa-siswa di sekolah ini. Selesai sudah ya Bu ya, supervisi kita hari ini Bu, sangat menarik sekali. Terima kasih Bu sudah menempatkan untuk supervisi hari ini. Saya yakin Ibu bisa melakukan yang terbaik untuk kelas ini. Ibu adalah guru yang kompeten dan juga bisa terus belajar dan berkembang. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Bu, terima kasih juga telah mendukung program kami. Terus semangat Ibu ya, mudah-mudahan. Amin Bu. Permisi ya Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk Bu. Silakan duduk. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih ya Bu Iza sudah meluangkan waktu untuk supervisi hari ini. Nah, saya akan membahas beberapa hal yang terkait Ibu ya dalam pembelajaran yang di kelas tadi saat kita observasi. Sama-sama Bu, saya siap menerima masukan. Baik. Nah, Bu, saya mengamati beberapa hal yang positif yang Ibu lakukan di kelas. Nah, saya melihat Ibu melibatkan secara aktif siswa di kelas melalui metode-metode diskusi ya Bu ya, saya lihat tadi dengan permainan ya Bu ya. Iya Bu, Alhamdulillah Bu, saya berusaha menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif untuk siswa saya. Nah, Bu, bolehkah saya melihat modul ajarnya Bu? Iya Bu, ini Bu. Saya Bu ya. Ya, silahkan.
Nah, saya lihat modul ajaran sudah baik ya Bu ya. Tapi saya saat observasi saya melihat beberapa hal yang perlu ditingkatkan Bu. Pertama, tentang penggunaan media pembelajaran Bu ya. Saya melihat Ibu hanya menggunakan papan tulis dan juga buku teks saja Bu. Ya Bu, betul. Saya masih kesulitan dalam memanfaatkan media pembelajaran. Nah, ya tidak apa-apa Bu, itu hal yang saya maklumi ya Bu ya. Nah, tapi Bu, sekolah kan sudah menyediakan beberapa media pembelajaran yang Ibu bisa manfaatkan ya Bu ya di kelas. Lalu Ibu juga bisa menggunakan media online Bu, seperti video edukasi di YouTube atau website pembelajaran. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Saya akan lebih berusaha lebih kreatif dan memanfaatkan media pembelajaran yang lainnya. Ya. Yang perlu ditingkatkan itu tentang penilaian Bu. Tadi saya lihat Ibu hanya menggunakan penilaian tertulis saja ya Bu ya. Ya Bu, saya masih kesulitan dalam menerapkan metode penilaian yang kreatif. Saya mengerti Bu. Nah, tapi Bu, penilaian beragam itu juga sangat penting Bu untuk siswa untuk melihat kemampuan dan juga pengetahuannya itu bagaimana Bu secara keseluruhan. Nah, saran saya Ibu ya, Ibu bisa menggunakan penilaian portofolio Bu. Ya Bu ya, untuk menilai proses belajar siswa ya dengan mereka mengerjakan tugas-tugas yang mereka kerjakan itu. Nah, selain itu Ibu bisa menggunakan penilaian proyek Bu ya untuk melihat bagaimana sih mereka menciptakan masalah atau bagaimana ya mereka itu dapat bekerja sama Ibu. Ibu bisa menilai dari sana juga Bu ya. Baik Bu, saya akan mencoba penilaian metode yang Ibu sebutkan tadi. Lalu yang terakhir Bu, yang perlu ditingkatkan itu tentang manajemen kelas ya Bu ya. Saya melihat Ibu masih kesulitan untuk mengatur, mengelola kelas, siswa masih sibuk Bu dengan diri masing-masing. Ya Bu, saya masih belajar untuk membuat suasana karena saya mengusir dan tertib. Jadi saya mengerti. Tapi Bu, katakan lagi Bu ya, bahwa manajemen kelas itu sangat penting Bu untuk menciptakan suasana belajar yang efektif bagi siswa dan juga Ibu kan di kelas. Nah, saya sarankan ini beberapa strategi Bu. Yang pertama itu Ibu bisa memberikan reward gitu Bu kepada siswa yang berprestasi. Lalu yang kedua, Ibu bisa juga membuat aturan yang jelas, tapi membuat aturannya itu dengan siswa Bu supaya siswa lebih bersemangat, lebih merasa dilibatkan itu Bu dalam membuat aturan tersebut. Jadi mereka bisa mematuhi aturan itu dengan masalah. Ya Bu, terima kasih atas sarannya. Saya akan berusaha untuk menerapkan strategi yang harus dilakukan. Ya Bu. Nah Bu, itu yang bisa saya sampaikan ya Bu ya tentang observasi tadi. Saya yakin Ibu bisa melakukan ini terbaik untuk kelas Ibu. Ibu adalah berkompeten yang terus bisa belajar dan juga berkemampuan. Ya Bu, terima kasih atas kepercayaan Ibu dan dengan pelajaran. Sama-sama Bu. Semoga supervisi ini dapat meningkatkan kualitas di pembelajaran Ibu di kelas ya. Amin Bu. Tetap semangat Bu ya. Terima kasih.